Oke, kita akan membahas tentang daftar pertanyaan wawancara bagi para calon pemagang hotel dan ini untuk jurusan front office department. Ya, kembali lagi ini untuk calon pemagang ya, bukan yang mau cari kerja tapi calon pemagang itu. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama biasanya kita akan ditanya tentang ini. Ada yang bisa saya bantu atau how can I help you today? Seperti itu. Kita kalau versi Indonesia bisa menjawab dengan seperti ini. Oh, terima kasih Pak atau Bu. Saya sudah melampirkan surat lamaran dan CV saya untuk program magang di hotel ini dan saya siap untuk interview hari ini. Ya, thank you sir or madam. I have enclosed my cover letter and curriculum vitae for on the job training program to this hotel and I'm ready for interview today. Ini company dibuang aja nih kata company tadi. Nah, oke. Nomor 2, biasanya kita akan disuruh untuk perkenalan diri ya. Nah, ini, can you introduce yourself atau mungkin would you please to introduce yourself gitu ya. Oke, untuk perkenalan diri ini saya sudah membuat videonya di video yang lain. Silahkan di channel ini silahkan kalian buka sendiri. Panduannya seperti apa silahkan perhatikan baik-baik. Yang pasti akan ada 4 poin ini. Yang pertama adalah self identity, lalu ada education, and then working experience, lalu ada self character. Ya, ada 4 poin ini dan nanti silahkan dibuat versi kalian sendiri. Silahkan dibuka di video yang lainnya. Langsung saja akan berpindah ke pertanyaan ketiga. Ya, yang ketiga adalah what do you know about front office department? Let's say that front office department is a department in the hotel that is responsible for handling the guest service and communication from arrival to departure. Ya, kalian boleh menggunakan kata-kata sendiri bebas ya. Yang pasti jangan ngafalin di buku ataupun dimanapun. Di sini juga jangan. Intinya wawancara itu sangat bagus kalau kalian menggunakan kata-kata kalian sendiri. Itu. Oke, ini adalah ini ya departemen di hotel yang bertanggung jawab untuk menghandle semua pelayanan tamu dan komunikasi dengan tamu dari ketika mereka datang sampai mereka pergi ya, keluar dari hotel. Next. Mengapa Anda? Why do you choose front office department? Gitu. Ya. Mengapa kamu memilih front office department? Kok ini bukan admin, ini harusnya front office. Why do you choose front office department? Oh, kenapa kamu memilih FO Mbak daripada FBS, daripada admin itu ya, daripada HK? Okay, because it is aligned with my educational background from my studies at sekolah kalian di mana? I focus to study the part about front office department. Besides, I want to improve my skill, knowledge, and experience by learning directly from professionals. Karena itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, Bu. Ketika saya belajar di sekolah kalian ya, saya memfokuskan diri saya untuk belajar lebih dalam mengenai departemen front office. Di samping itu saya ingin meningkatkan skill, pengetahuan, dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari staf profesional yang ada di hotel ini. Gitu. Terus biasanya kalau sudah ditanya itu kita akan ditanya tentang pertanyaan basic knowledge atau pertanyaan ini pengetahuan umum di dunia front office. Misalnya, wah banyak ya ini ya. Ini kita tidak bisa menebak yang mana. Ini hanya beberapa contoh yang sering ditanyakan saja. Misalnya apa tugas utama dan tanggung jawab dari front office? Nomor 1 ini ya, what are the main duties and responsibilities of the front office? On the main section jawab for example, reception, reservation, concierge, telepon operator, dan cashier itu tugasnya apa? Terus what is the purpose of guest registration form? Lalu standard check-in procedures, lalu ke check-in itu tata caranya gimana prosedurnya gitu ya. Terus itu juga number 5, when the guest check out, ketika tamu check out. Terus kenapa komunikasi FO dan HK itu sangat penting? Ya, because we have to deal with rooms of course. Lalu apa peranan resepsionis dan macam-macam lainnya ya. Jangan lupa stay answer the questions by using English karena biasanya kalau front office itu 100% pertanyaan wawancara dari awal sampai akhir itu akan menggunakan bahasa Inggris. Oke, ini beberapa contoh knowledge questions ya. Silahkan nanti dipelajari. Ya intinya kalau kalian tahu materi tentang front office ya pasti bisa. Gitu. Next question setelah kita ditanya tentang pertanyaan tentang knowledge, kita harus ready atau siap untuk pertanyaan kasus. Misalnya seperti ini ya, kasus itu banyak ya. Okay, a guest arrives early but the room is not ready yet. What should you say and do? Tamu datang lebih awal tapi kamarnya belum siap. Harus ngomong apa dan harus gimana ini? Nah, gitu. That's number 1. Nomor 1 ya. A guest wants to extend their stay but the hotel is already fully booked. How will you handle it? How will you handle it? Tamu ingin memperpanjang ini nginep mereka ya, stay mereka. Cuman masalahnya hotel itu sudah di-booking penuh. Nah, gimana kita ngatasi itu? Ya, contoh lagi nomor 3,
Tamu komplain ini ya wrong charge on their bill ini, bill-nya kok loh kok salah ini, sepertinya tagihannya salah ini ketika check out. What will you do? Harus ngapain? Nah, kembali lagi pokoknya kalau kita sudah ketemu kasus ini jangan lupa yang dibutuhkan adalah langkah-langkahnya. Jangan langsung ke solusinya, tapi pertama harus ngapain? Mungkin listen to the guest complaint dulu, mungkin kedua harus say sorry, ketiga baru solusinya. Jangan langsung solusinya ya. Karena harus sesuai dengan langkah-langkahnya harus gimana gitu. Ya ini ada 10 ya. Cuman kita nggak tahu yang mana ditanyakan. Syukur-syukur kalau 10 ini keluar, oke, that's great, itu bagus. Gitu ya. Oke, mungkin kita akan move lagi aja untuk nomor 7. Selain ada knowledge questions, ada case questions, we will have also with the what are your strengths and weakness? Apa kelebihan dan kelemahan Anda? Ini strength dulu. Strengths kita sambungkan dengan front office. Misalnya ya, ini ya, I have a good communication skills. I have a professional appearance and attitude. I have a multitasking ability. Terus I have a good teamwork and cooperation. Jadi kalian komunikasinya bagus. Kalian itu penampilan dan perilakunya juga oke, profesional ya. Kalian itu multitasking ya, multitasking bisa ngerjain apa saja gitu ya. Teamwork oke. Sama kerjasama cooperation juga oke, sangat kooperatif sekali. Ya, jadi 4 ini sangat harus dimiliki oleh calon-calon FO attendance gitu. Next. Nah, setelah kelebihan tadi maka akan muncul kelemahan. Apa kelemahan Anda? Kalau kita ditanya kelemahan harus ada solusi. Jangan lupa harus ada solusi. Misal nervous. I'm a nervous person, sir. Saya itu orang yang gampang nervous, grogi gitu ya. Tapi untuk mengatasi masalah tersebut, nah but to handle that problem, I have trained myself to, nah gitu ya. Tapi untuk mengatasi masalah itu saya sudah melatih diri saya untuk ngapain? Misalnya ya, nervous itu ya misal ngomong di depan cermin, oke, enggak apa-apa, kita melatih public speaking gitu. We have to train our public speaking. Terus mungkin kita belajar untuk aktif di grup diskusi, kita berani ngomong di depan teman-teman, nah seperti itu. Itu sangat bagus. Nervous, kurang pede itu sama, solusinya sama ya. Nervous atau less confident ya. Oke. Limited knowledge about hotel facilities. I have a very limited knowledge about hotel facilities, madam. Pengetahuan saya tentang hotel itu sangat sedikit ya gitu. Tapi saya akan belajar mengenai fasilitas dan pelayanan ada di hotel dengan panduan dari misal banyak sekali ya. Dari Google, dari buku atau dari manapun gitu. Oke. Terus ini ya, saya tuh sering merasa stres ketika peak hours atau puncak, jam puncaknya mungkin rame-ramenya gitu ya. I feel stress during peak hours. Nah, pokoknya stay calm lah. Tetap tenang, fokus pada pekerjaan dan tetap profesional. Intinya di situ. Jadi kita kembali lagi kita harus punya etos kerja yang tinggi. Ya, selain ini, selain kelemahan dan kelebihannya, ya ini kelemahan yang aman ya. Kalau pelupa jangan ya, pelupa jangan, tidak disiplin jangan gitu. Saya tuh sering bangun telat, jangan, itu bahaya itu. Ya, mungkin bisa menggunakan nervous atau perfeksionis enggak apa-apa, perfeksionis. Perfeksionis kan bikin pekerjaan jadi lama kan. Kalau perfeksionis ya solusinya cukup kerjakan sesuatu dengan SOP-nya saja atau urutannya selesai. Gitu, oke. Selain itu, ya apa yang Anda tahu tentang hotel ini? What do you know about this hotel? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita harus tahu yang pertama adalah ini lokasinya di mana? This hotel is located on titik-titik ya. Hotel ini terletak di mana? Lalu this hotel has sekian floors. Ya ini saya tuliskan. Nah, ini semuanya aja. Sorry. Ya, misalnya seperti ini. This hotel is located on jalan mana, nomor berapa, di mana kotanya. Terus this hotel has 20 floors and 200 rooms katakanlah. Hotel ini mempunyai 20 lantai dan 200 kamar. Itu. 200 kamar terus lanjutkan consisted of standard rooms, luxury suite room and bla bla bla. Lalu this hotel has many facilities such as restaurant, meeting room, swimming pool, gym center, spa and sauna, kids playground, bla bla bla. And also this hotel has many services, for example room service, laundry service, airport shuttle service, concierge service, and etc. Jadi kita harus tahu poin-poin ini semuanya. Silahkan cari di Google, silahkan cari di map ada biasanya atau di Agoda atau di Traveloka gitu ya. Di hotel yang dituju itu. Oke, terakhir, bukan terakhir, masih banyak, masih 2 lagi kalau nggak salah.
Ya, kenapa ingin magang di hotel ini? Nah, gitu ya. Oh, karena hotel ini salah satu hotel terbaik di kota ini, Bu. Di samping itu kan hotel ini mempunyai reputasi yang sangat berkualitas mengenai standar kerjanya dan saya juga ingin meningkatkan skill, knowledge, pengetahuan dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari staf profesional ada di hotel ini. Yaitu, because this hotel is one of the best hotels in the city. Besides, this hotel has a good reputation for its quality working standard. And also, I want to improve my skill, knowledge, and experience by learning directly from professionals. Lalu, 11. Why should we hire you? Kenapa harus mempekerjakan Anda? Oke, mungkin ini bisa dipakai saja, aman ini. I'm about to work in the fully remote team. I'm about to work under pressure. I'm about to adapt with new people and environment. I'm about to manage my time and complete my task according to the schedule. I'm about to learn quickly and follow instruction. Satu bisa kerja sendiri ataupun dalam tim, bisa kerja di bawah tekanan, bisa adaptasi dengan orang-orang dan lingkungan baru, bisa mengatur waktu, menyelesaikan tugas sesuai jadwalnya. Terus kalian bisa belajar dengan cepat dan mengikuti instruksi dengan baik gitu. Biasanya cukup sampai ini sih 11 pertanyaan, tapi banyak ya kayak knowledge sama kasus tadi kan banyak. Terakhir akan ditanya seperti, "Ada yang bisa ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang ditanyakan?" Gitu. "Any questions?" Ya gitu. Tanyakan apapun ya, asal jangan gaji dan hari cuti. Misal, kalau tentang budaya kerja ya, oke enggak apa-apa tentang budaya kerja atau mungkin tentang jam kerja, jam shift-nya, maksudnya hari apa aja, libur apa aja, enggak apa-apa. Terus mungkin apakah ada jenjang karir ketika kalian sudah selesai masa magang kalian, apakah ada kemungkinan untuk bisa kerja di situ juga seperti ya, ini silahkan jadi panduan, silahkan belajar, silahkan dipelajari, dipahami, dan semoga wawancaranya lancar. Terima kasih.